pasal-pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu selalu ada dinamikanya, beda di konteks normanya, beda di prakteknya gitu. Poin besarnya adalah baik KUHP maupun KUHP apakah tetap memberikan perlindungan dalam konteks hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara dalam kaitan dengan misalkan hak berekspresi, hak berpendapat, hak berdemonstrasi dan seterusnya. Tetapi kita juga punya pengalaman sejarah bahwa berlakunya sebuah undang-undang itu bukan hanya soal normatif ansih gitu, tapi juga dalam prakteknya gitu. Jadi dalam praktek ya pasal-pasal berkaitan dengan penghinaan presiden itu selalu ada dinamikanya, beda di konteks normanya, beda di prakteknya gitu. Oleh karena itu di sini menjadi penting bahwa antara apa yang tertulis secara normatif dan di dalam praktek itu juga harus tetap selaras gitu. Beda, bukan beda di norma, beda di prakteknya. Tadi dalam konteks dijamin dalam konteks normatif, tapi dalam praktek tentu juga pengalaman sejarah menunjukkan hal lain gitu. Penghinaan yang kemudian mengakibatkan kerusuhan itu siapa yang dipandang sebagai penghina ya? Yang kemudian dari penghina itu menimbulkan kerusuhan. Maka dalam konteks hukum pidana harusnya ini adalah delik material yang ada hubungan kausalitas antara penghinaan itu sendiri dan kerusuhan gitu. Jangan sampai bahwa itu potensi yang menimbulkan kerusuhan dianggap sebagai suatu tindak pidana gitu. Jadi harus ada kausalitas antara penghinaan di satu sisi dan kerusuhan di sisi yang lain gitu. Jangan sampai sebuah penghinaan tetapi sesungguhnya hanya berpotensi menyebabkan kerusuhan itu dianggap sebagai penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan, karena ini adalah delik material gitu. Ya jaminan itu hanya bisa jaminan normatif ya. Oleh karena itu maka tentu dalam konteks rumusan norma baik yang ada di dalam KUHP maupun yang ada di dalam KUHP yang tadi menjamin proses demokrasi dan pelindungan hak asasi manusia, kalau itu memang ternyata rumusan norma itu nanti dalam penerapannya misalkan ternyata nggak sesuai, seharusnya ada yang disebut sebagai kontrol yudisial. Kontrol yudisial itu adalah pengadilan bisa dipakai untuk pintu dalam konteks pelindungan hak asasi manusia. Misalkan begini, satu bisa diajukan judicial review ke MK misal kalau ternyata pasalnya itu memang dipandang bertentangan dengan konstitusi. Satu. Yang kedua adalah dalam konteks KUHP misalkan bahwa penggeledahan, penyitaan, upaya paksa yang lain, penetapan tersangka, penyadapan dan seterusnya itu tentu kan ada potensi bisa saja disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Tapi itu harus bisa dipastikan, harus bisa diuji lewat namanya pra-peradilan gitu, bahwa saat tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penyadapan itu bisa diuji lewat pra-peradilan. Nanti hakim akan memutus bahwa penggeledahan, penyitaan dan seterusnya tadi, upaya paksa tadi ternyata adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam KUHP.